Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian sehat kan? Dan saya harap kalian juga tetap semangat untuk tetap belajar demi meraih cita-cita kalian di masa depan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, dan pembelajaran 1. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dan tentunya diberikan ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita pelajari. Mari tirukan Pak Guru. Tangan ke atas meraih bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan dilipat, mari berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku yang hebat dan luar biasa, di subtema 2 itu ada penemuan dan manfaatnya. Jadi sekarang ini zaman yang semakin maju, itu salah satu penyebabnya adalah penemuan penting yang dilakukan oleh para ilmuwan. Salah satunya yang kita rasakan sekarang ini, yang akan kita bahas nanti adalah penemuan televisi. Itu sangat bermanfaat bagi kita, dan saya berharap suatu saat nanti ada salah satu dari kalian yang bisa menjadi penemu yang tentunya bermanfaat bagi manusia. Tujuan pembelajaran kita ini ada 6, yaitu 1, dengan membaca kalian bisa menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, setelah membaca siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca, nanti penemuan televisi. Yang ketiga, dengan diskusi siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia bidang iptek, pendidikan dan dengan mandiri. Yang keempat, setelah membaca dan diskusi, siswa mampu mempresentasikan perubahan sosial budaya, yaitu tadi modernisasi. Yang kelima, dengan membuat rangkaian paralel, siswa mampu menguji model rangkaian tersebut dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan membuat rangkaian listrik paralel atau membuat rangkaian listrik paralel, siswa mampu menyajikan hasil laporan hasil percobaan. Kita mulai. Ya. Yang pertama, kalian disuruh membaca. Ya, kalian disuruh membaca. Yang dibaca itu adalah tentang penemuan televisi. Ya, penemuan televisi. Ini bacaannya. Ya, si kotak ajaib ini televisi yang dimaksud ya. Ada John Legibet penemunya, ini lahir di Scotland ya, dan seterusnya sampai nanti yang terakhir televisi ini pada ketiga merupakan moda telekomunikasi, dan yang terakhir ini nanti bisa dibaca di buku yang sudah saya bagikan. Selanjutnya teks berjudul televisi tadi terdiri dari 3 paragraf. Kamu baca kembali ya. Setelah dibaca kembali sampai benar-benar paham, kalian tuliskan informasi penting yang kalian peroleh dari setiap paragrafnya. Nanti tulis seperti ini. Paragraf 1 misalkan tadi apa, John Legibet dan seterusnya. Kemudian paragraf kedua sampai yang terakhir paragraf ketiga. Informasi pentingnya apa yang kalian dapat. Setelah itu kalian nanti disuruh berdiskusi. Kalian disuruh berdiskusi tentang pengaruh positif dan negatif di acara televisi. Karena seperti yang kita tahu, televisi itu banyak sekali acara, mulai dari hiburan, pendidikan, ilmu hingga ilmu pengetahuan. Ya. Nah, di situ pasti ada yang namanya pengaruh negatif dan pengaruh positif dari acara televisi. Tentu ada. Ya. Nah, itu didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu kalian tuangkan atau kalian tuliskan di peta pikiran seperti ini. Nah, ini contohnya beragam acara televisi, ada hiburan, ilmu pengetahuan, pendidikan, ya, pengaruh positif dan negatifnya dituliskan nanti ya. Setelah itu kalian nanti ini dan nanti kalian disuruh mengenal kalimat tidak efektif.
berarti ada kalimat efektif dan tidak efektif. Itu berarti mana? Kalimat yang tidak hemat, diulang-ulang, pemborosan kata ya. Dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama, penggunaan kata yang maknanya sama. Yang kedua, penggunaan kata bentukan beserta maknanya. Yang ketiga, penggunaan dua konjungsi yang semakna. Dan yang keempat, penggunaan subjek yang berlebihan. Ini contohnya ya, kata yang maknanya sama, merupakan dan adalah. Ini kata maknanya sama, makanya di situ ditulis merupakan atau adalah saja. Kemudian yang kedua, ini penggunaan kata bentukan beserta maknanya. Ini para pejabat yang di tabel ini ya, seharusnya para pejabat saja, atau mungkin paranya dihilangkan, pejabat. Kemudian yang ketiga, penggunaan dua kata hubung atau konjungsi tadi, meskipun dan namun, setelah kemudian diambil salah satu, meskipun saja atau kemudian saja. Kemudian yang keempat, ini penggunaan subjek yang berlebihan. Ada dua subjek ini, mita lagi, makanya diambil satu saja. Subjek itu pelaku pekerjaannya. Setelah itu kalian nanti membaca lagi untuk mengetahui perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Karena seperti yang kita tahu dan saya jelaskan tadi, memang televisi itu dampaknya luar biasa ya. Dampak positifnya itu informasi di seluruh dunia bisa kita dapatkan dari televisi. Seperti contoh, satu kejadian di luar negeri, misalkan pagi ini terjadi di luar negeri, pagi ini juga kita bisa saksikan tanpa menunggu lama-lama. Tapi di samping itu juga ada pengaruh negatifnya ya, antaranya membuat kita malas. Maka dari itu kalian nanti disuruh menyikapi bagaimana agar beredar televisi memberikan manfaat bagi dirimu, dituliskan pendapatnya. Setelah itu kalian disuruh membuat rangkaian listrik paralel. Nah, ini rangkaian listrik paralel itu adalah rangkaian listrik yang memiliki cabang. Seperti ini gambarnya, seperti ini ya. Ada satu baterai, rangkaiannya ini dua, lampunya dua, tapi bercabang. Beda dengan seri. Kalau seri hanya satu cabang dong. Ini rangkaian listriknya ya. Nanti kerjakan bersama kelompokmu dan rancanglah rangkaian lampu paralel yang sederhana ya. Setelah itu apa yang harus kalian lakukan? Nah, kalian akan lakukan ini, mencermati pertanyaan berikutnya. Pertama, apakah lampu rangkaian paralel kalian menyala? Kemudian jika ya, bandingkan terangnya lampu pada rangkaianmu dengan lampu milik teman yang lain, penyebabnya apa, dianalisis. Yang ketiga, jika tidak menyala, bandingkan dengan temanmu lagi yang menyala, kesalahannya apa. Dan yang keempat, jika lampu mudah putus, amatilah jumlah baterai yang digunakan, kemudian temukan permasalahannya. Nah, seperti ini pertanyaan ini nanti dicermati seperti apa pertanyaan seperti ini. Nah, untuk tugas hari ini kalian nanti bisa di-download di link di bawah ini ya. Tugas tema 3 subtema 2 pembelajaran 1 kelas 6. Nah, nanti atau bisa nanti kalian klik di deskripsi video yang akan saya unggah setelah ini, nanti bisa mendownload. Ini tugasnya untuk hari ini ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya berharap kalian benar-benar bisa belajar dengan semangat, dengan tekun, supaya ilmu yang kita dapatkan bisa benar-benar bermanfaat walaupun kita belajar ngajar jauh karena adanya pandemi COVID-19 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.